Halo Zoners, selamat datang di Zona Trivia, tempatnya informasi unik yang bakal bikin hari kalian makin seru. Bersama gua, Bagaska, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita bakal bahas hal-hal menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Zoners, pernah nggak sih penasaran dari mana asalnya nama-nama dinosaurus yang sering kita dengar? Ternyata Zoners, para ilmuwan itu nggak sembarangan ngasih nama loh. Ada yang diambil dari bahasa Yunani kuno, Latin, sampai bahasa suku pedalaman. Setiap nama selalu punya cerita, sejarah penemuan yang unik, atau menggambarkan betapa mengerikannya wujud mereka di masa lalu. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke daftar 9 dinosaurus dengan arti nama paling epik versi Zona Trivia. Satu, Dilophosaurus. Nama pertama kita datang dari perpaduan bahasa Mandarin dan Yunani. Kata Di berarti kaisar dan Long berarti naga. Sementara Paradoxus diambil dari bahasa Yunani yang berarti paradoks atau sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama dinosaurus ini memiliki arti naga kaisar paradoks. Sangat puitis sekaligus mengundang tanda tanya, bukan? Alasan dibalik nama paradoks ini sangatlah unik, Zoners. Dilong adalah salah satu nenek moyang dari Tyrannosaurus Rex yang sangat terkenal itu. Pada tahu dong? Tapi anehnya, berbeda dengan T-Rex yang bersisik dan raksasa, Dilong justru memiliki ukuran tubuh yang cukup kecil, kira-kira hanya seukuran anjing besar. Tidak hanya itu, Zoners. Bukti fosil menunjukkan bahwa tubuh mereka ditutupi oleh bulu-bulu halus, sesuatu yang sangat bertentangan dengan bayangan kita tentang keluarga T-Rex yang menyeramkan. Fosil Dilophosaurus pertama kali ditemukan di formasi Yijian, Provinsi Liaoning, Tiongkok. Wilayah ini memang sangat terkenal di kalangan paleontolog sebagai harta karun fosil, karena kondisi geologisnya mampu mengawetkan detail-detail luar biasa, termasuk jejak bulu pada tulang Dilong. Penemuan ini langsung menggemparkan dunia sains karena berhasil membuktikan bahwa bulu pada dinosaurus sudah ada jauh sebelum munculnya burung modern. Kehadiran Dilophosaurus benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap evolusi dinosaurus karnivora raksasa. Hewan ini membuktikan bahwa monster predator yang besar dan menakutkan ternyata berawal dari makhluk berbulu yang berukurannya jauh lebih kecil. Dua, Dinomoterror Dynastes. Dari daratan Tiongkok, kita beralih ke nama yang terdengar seperti karakter penjahat di film aksi Hollywood. Nama ini merupakan gabungan dari bahasa Yunani dan Latin. Dinamis berarti kekuatan, teror berarti teror, dan dynastes berarti penguasa. Dalam bahasa Indonesia, arti namanya adalah penguasa teror yang kuat. Mendengar namanya aja udah bisa buat kita ngebayangin ya betapa berbahayanya makhluk ini di masa lalu, Zoners. Dinosaurus ini hidup di wilayah yang kini menjadi New Mexico, Amerika Serikat, jutaan tahun sebelum T-Rex menguasai daratan yang sama, Zoners. Sebagai kerabat dari T-Rex, Dinomoterror memiliki karakteristik predator puncak yang sangat khas, yaitu rahang yang sangat kuat, gigi-gigi yang tajam untuk mencabik daging, dan insting berburu yang sangat mematikan. Ia adalah raja di ekosistemnya pada masa itu, Zoners, sebelum ada T-Rex ya. Sejarah penemuannya juga membutuhkan dedikasi yang luar biasa dari para ilmuwan fosil, Zoners. Fosil Dinomoterror ditemukan dalam kondisi yang sangat terfragmentasi atau hancur menjadi kepingan-kepingan kecil. Para paleontolog harus menghabiskan waktu bertahun-tahun merakit pecahan tulang tersebut seperti menyusun kepingan puzzle yang sangat rumit.
Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa tulang ini milik spesies predator raksasa yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Tiga, Dreadnoughts Scrani. Dinosaurus ketiga di segmen kali ini memiliki nama yang diambil dari bahasa Inggris kuno, Zoners. Kata Dreadnought secara harfiah berarti tidak takut apapun. Nama ini sebenarnya sangat identik dengan jenis kapal perang raksasa berukuran masif yang digunakan pada awal abad ke-20, Zoners. Jika diterjemahkan dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa menyebutnya sebagai kapal perang yang tak kenal takut. Pemilihan nama kapal perang ini tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Dreadnoughts adalah salah satu hewan darat terbesar yang pernah berjalan di muka bumi ini. Bayangkan saja, seekor Dreadnoughts dewasa itu bisa memiliki berat yang setara dengan selusin gajah Afrika yang digabungkan, Zoners. Berapa kira-kira tuh? Dengan ukuran raksasa dan ekor yang bisa digunakan sebagai cambuk mematikan, hewan herbivora ini secara praktis tidak memiliki predator yang berani mengganggunya karena saking besarnya, Zoners. Penemuan fosilnya terjadi di wilayah Patagonia, Argentina, yang dipimpin oleh tim paleontolog internasional. Yang membuat penemuan Dreadnoughts begitu spesial adalah kelengkapan fosilnya. Berbeda dengan dinosaurus raksasa lainnya yang seringkali hanya ditemukan sebagian kecil tulangnya, kerangka Dreadnoughtus ditemukan dalam kondisi yang sangat luar biasa lengkap untuk ukuran titanosaur, memungkinkan ilmuwan menghitung bobot tubuhnya dengan sangat akurat, Zoners. Nah, Zoners, itu dia 3 dinosaurus pertama kita. Keren-keren dan ngeri-ngeri banget nggak sih arti-artinya tuh? Habis ini kita bakal bahas nama yang diambil dari mitologi roh jahat. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Zona Trivia. Kembali lagi di Zona Trivia. Kita masih akan membahas nama-nama dinosaurus yang punya arti super epic dan latar belakang sejarah yang bikin geleng-geleng kepala, Zoners. Jadi yuk deh, kita lanjutin daftar 9 dinosaurus dengan arti nama paling epic versi Zona Trivia. 4. Ekrixinatosaurus novasi. Nama yang cukup sulit dieja ini berasal dari kombinasi bahasa Yunani dan Latin, Zoners. Kata ekriksi berarti ledakan dan nato berarti dilahirkan dari. Jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, nama ini punya makna yang sangat dramatis, yaitu kadal yang lahir dari ledakan, Zoners. Pasti penasaran kan kenapa ada dinosaurus yang dinamakan dari sebuah ledakan? Kenapa kira-kira ya? Nah, ternyata nama ini diambil langsung dari momen penemuan fosilnya yang sangat ekstrim di Argentina, Zoners. Tulang belulang dinosaurus ini tertanam sangat dalam di batuan yang luar biasa keras. Untuk bisa mengeluarkan fosil berharga tersebut tanpa merusaknya, para ilmuwan terpaksa menggunakan bahan peledak secara hati-hati untuk menghancurkan batuan di sekitarnya. Jadi, dinosaurus ini secara harfiah, tanda kutip, lahir kembali ke dunia modern karena sebuah ledakan, Zoners. Secara fisik, Ekrixinatosaurus adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ia termasuk dalam keluarga Abelisaurid, kelompok dinosaurus karnivora yang terkenal memiliki kepala yang besar,
Rahang yang sangat kuat, namun memiliki lengan yang sangat kecil. Mirip siapa? T-Rex. Bahkan lebih kecil dari T-Rex ternyata tangannya. Proporsi tubuh yang unik ini membuatnya menjadi spesialis pemburu yang mengandalkan gigitan mematikan. Hidup di Amerika Selatan pada periode kapur, Equixinatosaurus adalah salah satu predator teratas di lingkungannya. Cerita penemuannya yang melibatkan dinamit dan bahan peledak memberikan sentuhan modern yang sangat keren pada hewan purba yang satu ini. 5. Maib Macrothorax. Nama dinosaurus kelima ini terdengar sangat mengintimidasi dan punya latar belakang mitologi yang kental, Zoners. Kata maib diambil dari mitologi suku asli Aonikeng atau Tehulce di Patagonia, yang berarti roh jahat atau bayangan kematian yang membunuh menggunakan angin dingin yang membekukan. Sementara Macrothorax berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti dada yang besar. Jadi, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maknanya adalah roh kematian berdada besar. Pemberian nama roh kematian ini sangat cocok dengan reputasinya sebagai salah satu predator puncak paling ganas di Amerika Selatan pada masanya, Zoners. Maib adalah anggota terbesar dari keluarga Megaraptorid yang pernah ditemukan. Dengan panjang tubuh bisa mencapai 10 meter dan berat sekitar 5 ton. Ukuran dadanya yang sangat lebar sesuai dengan arti namanya, menunjukkan bahwa hewan ini memiliki paru-paru yang besar dan sistem pernapasan yang luar biasa kuat layaknya burung modern. Berbeda dengan predator raksasa lain seperti T-Rex yang mengandalkan gigitan rahang, senjata utama Maib justru terletak pada tangannya. Alih-alih berlengan kecil, Maib memiliki lengan yang panjang dan berotot dengan cakar melengkung super tajam berukuran hingga 40 cm, Zoners. Sauroposeidon Proteles. Zoners tentu tidak asing dengan nama Poseidon, bukan? Nama dinosaurus ini murni mengambil inspirasi dari bahasa Yunani kuno. Kata Sauro yang berarti kadal dan Poseidon yang merujuk pada dewa laut dan gempa bumi dalam mitologi Yunani. Sementara kata Proteles berarti yang disempurnakan sebelum akhir. Nah, Zoners, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah kadal Poseidon atau kadal dewa gempa, Zoners. Mungkin Zoners bertanya-tanya, kenapa hewan darat diberi nama dewa laut? Alasannya terletak pada gelar Poseidon sebagai dewa gempa bumi. Sauroposeidon memiliki tubuh yang sangat kolosal dan masif. Begitu besarnya hewan ini, hingga setiap langkah yang diayunkannya ke tanah diyakini akan menciptakan getaran hebat seperti gempa bumi mini. Keistimewaan utama Sauroposeidon terletak pada lehernya yang luar biasa panjang, Zoners. Pasti pada pernah lihat dong? Menjadikannya salah satu dinosaurus tertinggi yang pernah menapaki muka bumi ini. Jika hewan ini berdiri, ia bisa dengan mudah mengintip ke dalam jendela gedung lantai 6. Leher panjang ini digunakannya untuk menjangkau dedaunan di puncak pohon tertinggi yang tidak bisa disentuh oleh dinosaurus herbivora lainnya. Jadi Zoners, walaupun Sauroposeidon ini besar sekali, beliau herbivora. Cerita penemuannya di wilayah Oklahoma, Amerika Serikat juga tak kalah menarik, Zoners. Fosil tulang leher Sauroposeidon yang pertama kali ditemukan sangatlah besar sampai-sampai pada awalnya tidak ada yang mengira itu adalah sebuah tulang. Para penemu awalnya mengira bongkahan tersebut adalah fosil batang pohon purba raksasa yang membatu. Hal ini membuktikan betapa epiknya dan absurdnya ukuran dewa gempa yang satu ini, Zoners. Gimana, Zoners? Makin seru nggak bahasannya? Tahan dulu, tapi rasa penasaran kalian
Karena tenang aja, setelah jeda ini kita masih punya 3 nama terakhir yang pastinya lebih mind-blowing. Jadi Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Zona Trivia. Selamat datang di segmen selanjutnya untuk Zona Trivia Zoners. Nah, 3 nama dinosaurus terakhir yang akan kita bahas ini, gue jamin deh punya arti dan cerita yang tidak kalah epic Zoners. Bahkan salah satunya udah pasti sih Zoners udah tahu lah gitu loh. Jadi mari kita selesaikan daftarnya. 7. Diabloceratops itoni. Nama yang terdengar sangat menyeramkan ini merupakan perpaduan antara bahasa Spanyol dan Yunani. Kata Diablo dalam bahasa Spanyol berarti iblis, sementara kata ceratops dalam bahasa Yunani berarti wajah bertanduk. Nah, Zoners, dalam bahasa Indonesia, arti namanya secara harfiah adalah wajah bertanduk iblis. Sebutan yang mungkin akan membuat siapapun merinding mendengarnya kali ya. Alasan dibalik penamaan ini murni karena penampilan fisiknya yang sangat eksentrik Zoners. Diabloceratops ini memiliki mahkota atau jumbai tulang di belakang kepalanya yang dihias dengan sepasang tanduk panjang melengkung ke atas. Siluet tanduk ini sangat identik dengan penggambaran sosok iblis dalam berbagai budaya populer klasik. Sehingga para ilmuwan itu tidak ragu untuk menyematkan nama tersebut, Zoners. Namun di balik wajahnya yang terlihat seperti iblis dari neraka, Diabloceratops sebenarnya adalah makhluk yang sangat damai. Ia adalah dinosaurus herbivora atau pemakan tumbuhan yang berjalan dengan 4 kaki di wilayah yang kini menjadi negara bagian Utah, Amerika Serikat. Tanduk seramnya itu kemungkinan besar tidak digunakan untuk membunuh Zoners, melainkan untuk menarik perhatian pasangan atau sekedar menakut-nakuti pemangsa. Secara ilmiah, Diabloceratops sangatlah penting karena ia merupakan salah satu jenis ceratopsian atau dinosaurus bertanduk yang paling awal diketahui Zoners. Penemuannya membantu ilmuwan melacak bagaimana sih awal mula evolusi dinosaurus bertanduk yang jutaan tahun kemudian akan melahirkan spesies raksasa terkenal seperti Triceratops. Dinosaurus yang sering disebut sebagai si wajah iblis ini nyatanya adalah perintis gaya epik di dunia dinosaurus, Zoners. Delapan. Deinonychus antiropus. Bagi Zoners yang suka menonton film fiksi ilmiah masa lalu, dinosaurus yang satu ini punya peran yang sangat ikonik. Namanya diambil dari bahasa Yunani, di mana kata Deinos berarti mengerikan dan Nychus berarti cakar. Sedangkan kata antiropus memiliki arti menyeimbangkan. Nah, kalau dirangkai ini dalam bahasa Indonesia, kurang lebih maknanya adalah cakar mengerikan yang menyeimbangkan. Daya tarik dan kengerian utama dari dinosaurus ini memang terletak pada cakarnya, Zoners. Bisa dilihat ya bahwa Deinonychus memiliki sebuah cakar melengkung yang sangat besar dan tajam, seperti celurit di masing-masing kaki belakangnya. Cakar mengerikan ini tidak digunakan untuk berjalan, melainkan diangkat saat berlari dan digunakan khusus sebagai senjata mematikan untuk melompat, menusuk, dan merobek mangsanya. Disinilah ya fakta uniknya muncul. Deinonychus adalah dinosaurus asli yang menjadi inspirasi makhluk Velociraptor dalam seri film Jurassic Park yang sangat terkenal itu. Listeners pasti nonton dong. Di dunia nyata, Velociraptor aslinya hanya berukuran sebesar kalkun.
Sementara Deinonychus memiliki ukuran setinggi manusia. Persis seperti monster raptor yang sering mengejar tokoh utama di dalam film. Lebih dari sekedar inspirasi film, penemuan Deinonychus adalah titik balik terbesar dalam sejarah paleontologi, Zoners. Sebelum fosilnya ditemukan, ilmuwan mengira dinosaurus adalah hewan berdarah dingin yang lambat. Namun, kerangka Deinonychus menunjukkan makhluk pelari yang sangat lincah, aktif, dan cerdas. Ialah sang cakar mengerikan yang merevolusi cara manusia memandang dinosaurus hingga hari ini. 9. Tyrannosaurus Rex. Tibalah saatnya kita di nomor urut terakhir, Zoners. Dan tidak ada cara yang lebih baik selain menutupnya dengan dinosaurus paling legendaris sepanjang masa. Namanya adalah mahakarya perpaduan bahasa Yunani dan Latin. Kata Tyrannos berarti tiran atau penguasa kejam, kata Sauros berarti kadal, dan Rex adalah bahasa Latin untuk raja. Dalam bahasa Indonesia, hewan ini menyandang gelar Raja Kadal Tiran. Nama ini bukan sekedar gelar kosong, melainkan deskripsi sempurna untuk posisinya di rantai makanan. T-Rex adalah penguasa mutlak dan predator puncak di wilayah Amerika Utara pada akhir zaman dinosaurus. Dengan tubuh sepanjang bis sekolah dan bobot mencapai hitungan ton, tidak ada hewan darat lain di masanya yang berani menantang otoritas sang raja. Aspek tiran atau kekejamannya paling terlihat dari desain rahangnya. T-Rex memiliki gigitan paling kuat dari seluruh hewan darat yang pernah berjalan di bumi. Giginya seukuran pisang, tebal dan bergerigi, dirancang bukan hanya untuk merobek daging, tetapi juga menghancurkan tulang mangsanya berkeping-keping dalam sekali gigitan. Kekuatan itu benar-benar mewakili arti namanya yang brutal, ya, Zoners, ya. Meskipun telah dipelajari selama lebih dari 100 tahun, pesona T-Rex tidak pernah pudar, Zoners. Mulai dari penampilannya di puluhan film layar lebar, hingga penemuan-penemuan ilmiah terbaru terus mengupas cara hidupnya. Ia selalu berhasil memukau kita. Tyrannosaurus Rex membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar tumpukan tulang tua, melainkan simbol abadi dari keagungan masa prasejarah, sang Raja Kadal Tiran yang sesungguhnya. Nah, Zoners, itu dia 9 dinosaurus dengan arti nama paling epik yang sudah kita bahas. Dari naga kaisar, roh kematian berdada besar, hingga sang Raja Kadal Tiran. Setiap nama membawa sejarah evolusi yang sangat menakjubkan. Semoga bahasan kita hari ini bisa menambah wawasan semuanya, Zoners. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi aja di episode selanjutnya di Zona Trivia.